Hai rekan-rekan sekalian, ketemu lagi di YouTube channel Dosen Daily. Dan di episode kali ini kita akan membahas hal-hal yang cukup menarik. Kenapa saya bilang cukup? Mungkin akan cukup menarik bagi teman-teman yang akan melaksanakannya atau mungkin yang sudah ada di tahap sebagai dosen. Nah, untuk yang belum menjadi dosen boleh disimak aja ya, karena ini mungkin akan penting buat kalian juga infonya begitu nanti kalian sudah diterima menjadi dosen tetap atau punya home base gitu. Nah, apa yang akan kita bahas di episode kali ini sesuai dengan permintaan ada ya kira-kira beberapa orang yang meminta, "Kak, bahas ini dong." Nah, apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang tips mengisi deskripsi diri untuk sertifikasi dosen atau Serdos. Ya, jadi jika kalian udah pernah menyaksikan video di episode sebelum-sebelumnya yang membahas tentang bahwa dosen itu juga punya sertifikasi atau yang biasa dikenal dengan Serdos. Nah, untuk mendapatkan Serdos itu gimana caranya? Biasanya ada melalui beberapa tahapan atau tes. Tesnya waktu itu saya sudah sempat bahas di episode sebelumnya bahwa tesnya itu ada tes bahasa Inggris, ada tes TKDA atau semacam TPA. Dan yang terakhir itu biasanya mengisi tentang deskripsi diri. Nah, mengisi deskripsi diri itu ada tips-tipsnya. Itu yang akan kita bahas di episode kali ini, oke? Nah, isinya deskripsi diri biasanya itu terdiri dari beberapa pertanyaan. Jadi biasanya akan terbagi menjadi 4 pertanyaan, pertanyaan A, B, C, D. Pertanyaan A, B, C, D, dan E, ada 5 pertanyaan. Nah, 5 pertanyaan itu biasanya tentang yang A, pengembangan kualitas pembelajaran, yang B, tentang pengembangan keilmuan atau keahlian, yang C, tentang pengabdian kepada masyarakat, yang D, tentang manajemen atau pengelolaan institusi, dan yang E, tentang peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan. Nah, kalian yang baru akan terjun ke dunia dosen atau mungkin baru nih, karena kan biasanya yang ikut Serdos itu kebanyakan ya, ada juga sih yang udah senior, kebanyakan dosen-dosen muda atau yang masih baru lah, bukan yang muda. Nah, dosen baru kan biasanya pengalamannya juga belum terlalu banyak. Apa yang harus kita isi di deskripsi diri ini? Yang perlu kalian tahu pertama adalah ada tips-tipsnya sebelum mengisi 5 pertanyaan tadi. Yang pertama, tipsnya adalah harus jujur. Ya, ini sama halnya seperti kita mungkin mengisi tentang deskripsi diri kita sesuai namanya gitu. Karena banyak teman-teman atau mungkin rekan-rekan saya itu yang tidak lulus di tahap deskripsi diri ini. Atau bisa dibilang nilainya bukan tidak lulus ya, nilainya kecil di deskripsi diri ini. Karena kebanyakan dari mereka tidak jujur dengan isian deskripsi diri atau DD itu tadi. Nah, tidak jujurnya gimana? Karena biasanya yang ditulis itu kebanyakan mengada-ada. Jadi seolah kita tuh bikinnya sebenarnya sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan aja. Jadi itu yang pertama tipsnya adalah harus jujur. Oke? Nah, tips yang kedua adalah dalam deskripsi diri, kalian harus mendeskripsikan dengan jelas apa yang sudah dilakukan yang tentu arah kontribusinya ke arah Tridharma. Tridharma itu apa? Pasti kalian yang sudah jadi dosen tahu. Tridharma itu adalah pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, deskripsikan apa saja yang sudah dilakukan dan tujuan akhirnya itu ya ke Tridharma itu. Oke? Nanti kita bahas lebih lanjut, lebih panjang. Nah, tips yang ketiga adalah ceritakan apa yang telah dilakukan. Telah dilakukan, bukan idealnya. Ya, itu harus di-underline, harus di-bold, mungkin italic kalau perlu. Jadi, jawaban setiap orang itu pasti akan berbeda. Karena kalau kita jawab idealnya dosen itu harus mengabdi kepada masyarakat, harus mengajar secara interaktif, harus meneliti secara internasional. Itu idealnya. Tapi apa yang sudah kita lakukan sejauh ini sebagai dosen mungkin setahun atau mungkin 2 tahun atau mungkin kurang dari setahun 2 tahun mungkin ya. Apa yang sudah dilakukan? Setiap kita pasti akan berbeda, nggak mungkin sama. Jadi jangan tulis atau mendeskripsikan yang ideal. Tulis apa yang telah dilakukan, bukan yang ideal, oke? Dan tips keempat adalah selalu lengkapi dengan contoh nyata. Jangan omdo, ya. Jadi balik lagi, kalau kamu nulisnya yang ideal, itu bisa dibilang omdo. Belum tentu kita ngelakuinnya seperti itu. Misal, contohnya,
bagaimana cara, ini pertanyaannya kalimatnya lebih formal lah. Intinya pertanyaannya mempertanyakan bagaimana cara menghadapi seorang mahasiswa yang mungkin sulit untuk diajarin, agak bandel misalnya, kira-kira seperti itu. Nah, gimana caranya kamu? Caranya kamu itu bukan yang ideal. Kita sebagai dosen harus sabar. Itu kan ideal, tapi kan nggak semua dosen mungkin sabarnya sama gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Oh, saya akan menganggap dia sebagai teman, kemudian gini gitu. Jadi caranya kita sendiri, bukan yang ideal dan jangan omdo. Berikan contohnya. Contohnya misalnya ketika, kasih aja studi kasus. Misalnya ketika di kelas teori, di akhir kuliah, mata kuliah saya, mahasiswa ini sempat begini, diceritakan gitu. Nggak masalah, mungkin kalimatnya agak nggak formal gitu, nggak apa-apa, karena kalimatnya nggak mesti formal banget. Yang jelas mendeskripsikan apa yang telah kita lakukan. Oke? Kemudian tips yang kelima adalah satu pertanyaan, karena tadi ada ada 5 pertanyaan, dan biasanya masing-masing poin A itu ada dibagi lagi poinnya, kemudian yang B dibagi lagi poinnya, banyak sekali sampai per poin itu minimal ada 150 kata. Ya, itu ditentukan dari kementeriannya. Jadi satu pertanyaan biasa minimal 150 kata, jadi usahakan membuat jawabannya esai. Dan kalau pengalaman saya nih sedikit sharing, kalau menjawab dalam satu pertanyaan itu berupa namanya 150 kata kan banyak ya, kayak ke abstrak aja, kayak kita bikin abstrak. Jadi biasa kan kayak ada pendahuluannya, kemudian isinya intinya tuh apa, kemudian penutupnya. Jadi misalnya nih saya kasih contoh pertanyaannya, misalnya untuk poin A, pengembangan kualitas pembelajaran. Poin pertanyaan pertama, berikan contoh nyata usaha kreatif Anda atau yang sedang saudara atau Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jelaskan dampaknya. Usaha kreatif, jadi yang ditanya usaha kreatif. Kita langsung muter otak, usaha kreatif. Berarti kalau yang namanya kreatif, bukan usaha yang biasa-biasa aja. Nah, 150 kata, itu harus diisi dengan 150 kata. Gimana caranya biar bisa mencapai 150 kata? Nah, kita sebagai dosen yang namanya neliti, nulis itu udah jadi makanan sehari-hari kan. Jadi kita harus pandai merangkai kata-kata. Tapi jangan nggak nyambung antar satu paragraf dengan paragraf lain. Usahakan dalam 150 kata itu, kalau tips dari saya, ada poin pembukaannya, poin paragraf kedua itu adalah poin intinya, usaha kreatif yang saya lakukan, dan paragraf yang terakhir yaitu itu penutup gitu. Jadi misalnya pembukaannya saya jelaskan dulu, saya waktu baru menjadi dosen seperti ini, kemudian saya mengamati seperti ini. Kemudian intinya usaha kreatif, ya usaha kreatif saya apa, masing-masing kita berbeda dong gitu. Saya jelaskan di poin atau di paragraf kedua. Kemudian di paragraf terakhir, sehingga setelah itu terlihat dampaknya begini. Ada perubahan setelah saya melakukan usaha kreatif seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjawab. Dan yang terakhir tipsnya adalah selalu korelasikan dengan keadaan saat ini. Maksudnya korelasikan tuh apa sih? Ya dari tiap kita tuh kalau lagi mengisi deskripsi diri atau DD itu biasanya lagi event atau momennya pasti beda-beda. Misalnya waktu saya di tahun 2019 itu pas lagi hits-hitsnya Instagram, hits-hitsnya teknologi, macam-macam lah ya, pembelajaran secara daring. Kalau sekarang kan yang namanya pelajaran daring tuh udah umum banget, tapi kalau zaman 2019 sebelum adanya pandemi, teknologi itu masih langka lah ya, maksudnya dalam daring itu masih langka. Nah, saya mengkaitkan dengan teknologi. Nah, kalau kalian akan mengisi deskripsi diri atau akan tes Serdos di tahun ini, 2020-2021, nah, kemungkinan besar kalian harus korelasikan dengan keadaan pandemi atau COVID. Ya, jadi misalnya pembelajaran atau usaha kreatifnya, ini pasti tantangan banget dan ini pasti akan menjadi poin penilaian yang sangat besar karena yang namanya usaha kreatif masing-masing kita akan berbeda, dan yang kedua di masa pandemi ini pasti akan banyak usaha kreatif yang muncul yang nggak kepikiran sama orang lain. Itu pasti akan menjadi poin penilaian yang sangat tinggi. Oke, mungkin itu aja tips dari saya. Ada 6. Yang pertama adalah harus jujur.
Yang kedua adalah mendeskripsikan dengan jelas apa yang telah dilakukan dan kontribusinya ke arah Tridharma. Yang ketiga, ceritakan apa yang telah dilakukan, bukan yang ideal. Yang keempat, selalu lengkapi dengan contoh nyata, jangan omdo doang. Dan kelima, satu pertanyaan minimal 150 kata, usahakan berupa paragraf ada pendahuluannya, isi, dan penutup atau dampaknya. Dan yang terakhir, selalu korelasikan dengan keadaan saat ini. Oke, itu aja tips dari saya dalam mengisi deskripsi diri. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang akan menjalankan tes Serdo semuanya. Dan good luck, semoga berhasil dan semangat! See you!